Legenda Batu Menangis. Legenda rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat. Kalimantan yang dulu disebut juga Borneo adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara dengan kekayaan alamnya yang menakjubkan serta hutan yang lebat dengan ratusan sungai yang berkelok-kelok. Alkisah seorang anak perempuan bernama Darmi yang durhaka kepada ibunya yang kerjanya setiap hari hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya. Sang ibu yang bersusah payah mencari uang, berjualan untuk menafkahi kehidupan mereka, karena ayahnya yang sudah meninggalkan mereka tanpa harta warisan sedikit pun. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi semakin gelap dan berat badannya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari Ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini, karena harus menyelesaikan ladang kita. Jika sudah selesai, tolong antarkan ke ladang ya, nak." Aku tidak mau, Bu. Kalau aku masak, badanku akan bau tungku. Kalau aku mengantarkan makanan ke ladang, kulitku akan hitam seperti ibu. Enggak mau lah, Bu. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil mengelap keringatnya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya, di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Aku lapar, seharian tidak makan. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu memasak. Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Gak mau, Bu. Nanti kulitku kotor, apalagi pasar kan becek. Gak mau lah, Bu. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil panen itu. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis nih, belikan dong. Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut agar ibu tidak salah beli. Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Bu, nanti ibu jalan di belakangku ya. Emangnya kenapa, nak? Udah deh, ibu ikut aja. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Darmi, mau kemana?" Sangkang, aku mau ke pasar. Begitu, yang di belakang kamu siapa, Darmi? Oh, di belakangku. Dia pembantuku. Oh, pembantumu. Aku kira ibumu. Tentu saja bukan. Amit-amit aku punya ibu seperti dia. Betapa sedih Ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanannya. Darmi dan ibunya sudah sampai di pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Hai Darmi,
kamu mau kemana? Oh hai Damar, aku mau ke pasar. Yang di belakangmu siapa Darmi? Ibumu? Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku. Oh, begitu. Ya sudah aku duluan ya. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi. Maka dia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Mohon kiranya Tuhan menghukumnya. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu, ada apa dengan kakiku? Maafkan ibu nak. Ampun bu, aku tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis, meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tidak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.